Oke, kita masuk ke bahan kita, eh, bahan tentang Yakub ya. Dari Kejadian 29 ayat 14 sampai 20 dan Kejadian 31 ayat 10 sampai 13 tentang Yakub, pekerja yang bijaksana. Yuk, mari kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk persekutuan yang boleh Tuhan berikan bagi kami untuk boleh masuk ke dalam bahan KTB kami tentang Yakub. Kami mau belajar tentang kegagalannya, tentang keberhasilannya, dan terlebih lagi akan penyertaan Tuhan di dalam hidupnya. Kami rindu di dalam pekerjaan kami boleh mendapati teladan yang daripada Tuhan melalui hidup Yakub. Kami sadar bahwa Yakub pun adalah sosok yang tidak sempurna, tapi kami mau belajar dari dia agar kami pun boleh Tuhan pimpin dalam setiap langkah kami. Berkati anakmu ini dan berkati adik-adik hamba yang ikut di dalam bahan KTB kali ini. Biarlah Tuhan yang bercerita secara leluasa dan kami menjadi anak-anak Tuhan yang rindu untuk mendengarkan Engkau. Agar jiwa rohani kami bisa dipuaskan akan firman Tuhan dan kami bisa disemangati, didorong, ditegur, diingatkan untuk boleh menjadi anak-anak Tuhan yang berbuah di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang memimpin acara atau bahkan KTB kami ini dari awal, pertengahan, dan akhir agar kami boleh memiliki hati yang siap untuk ditaburi firman Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, dan Engkau pula yang mengingatkan kami agar boleh meninggalkan setiap keluh kesah kami, dan kami siap untuk dibentuk oleh Tuhan. Ini doa kami Tuhan yang dapat kami sampaikan melalui nama yang indah Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur, sempurnakanlah doa kami ini. Amin. Ya, kita masuk tentang Yakub dari Kejadian 29 ayat 14 sampai 20. Kejadian 29 ayat 14 sampai 20 dan Kejadian 31 ayat 10 sampai 13. Kejadian 29 ayat 14 sampai 20 kita baca ya dari Abang, terus Harles, Gebi, Wanda, Daniel, Fitra, Apri dan Angel ya. Oke. Kejadian 29 ayat 14 sampai 20 dan Kejadian 31 ayat 10 sampai 13. Kata Laban kepadanya, "Sesungguhnya engkau sedarah sedaging dengan aku, maka tinggallah Yakub padanya genap sebulan lamanya." Kemudian berkatalah Laban kepada Yakub, masakan karena engkau adalah anak saudaraku, engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma, katakanlah kepadaku apa yang patut menjadi upahmu. Laban mempunyai dua anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel. Sebab itu ia berkata, aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel, anakmu yang lebih muda itu. Sahut Laban, lebih baiklah ia kubagikan kepadamu daripada kepada orang lain, maka tinggallah padaku. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Oke, selanjutnya di Kejadian 31 ayat 10 sampai 13. Pada suatu kali pada masa kambing domba itu suka berkelamin, maka aku bermimpi dan melihat bahwa jantan-jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang. Itu ya kan? Ya, dan malaikat Allah berfirman kepadaku dalam mimpi. Dalam mimpi itu, Yakub, jawabku, "Ya Tuhan." Arles, Ayat berapa, Bang? Sorry, 12. kurang fokus, Bang. Berapa, Bang? 12. 18? 12. 12. Lalu ia berfirman, angkatlah mukamu dan lihatlah bahwa segala jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang.
sebab telah kulihat semua yang dilakukan oleh Laban kepadamu. Akulah Allah yang di Betel. Akulah Allah yang di Betel itu, di mana engkau mengurapi tubuh dan di mana engkau bernazar kepadaku. Maka sekarang bersiaplah engkau. Pergilah dari negeri ini dan pulanglah ke negeri sanak saudaramu. Oke, nah jadi ini tampaknya memang ya kalau kita lihat di dalam pembahasannya memang akan sangat sederhana ya kalau dari dua bagian ini yang disampaikan di bahan yang kita bahas itu ya dari tulisannya R. Paul Stevens. Tapi paling nggak mungkin kita bisa mereview ya bagaimana pelajaran yang bisa kita dapatkan dari hidupnya Yakub ya dari sejak awal sampai nanti kayak mana Tuhan menyuruh dia untuk kembali pulang dari uh, tempat tinggal Laban kembali ke tanah halamannya itu ya. Jadi memang kalau teman-teman ingat pasti ya kisah tentang Yakub ini nggak lepas dari bagaimana pertengkaran yang terjadi antara dia dengan Esau. Ya tentu udah tahu ya kayak mana waktu itu Ishak itu punya dua anak ya yang pertama itu Esau dan yang kedua itu namanya Yakub. Jadi ya Ishak itu sangat mengasihi Esau karena Esau itu dia pandai berburu, badannya tegap, dia suka memberikan daging ya kepada papanya. Sementara Yakub itu sebenarnya cukup disenangi oleh ibunya. Ya, jadi Yakub itu dia senang untuk masak gitu ya bersama dengan ibunya. Jadi waktu itu ibunya ya Ribka itu nyuruh untuk agar Yakub itu menjumpai Ishak ya dia minta biar mendapatkan berkat gitu ya. Tapi sebelumnya memang ada pertemuan antara Yakub dengan Esau yang waktu itu Esau kelaparan, terus akhirnya Yakub minta Yakub itu menawarkan kacang gitu ya, biar dia dapat hak kesulungan. Terus nanti akhirnya Esau itu dia rela ya untuk sepiring kacang merah dia memberikan hak kesulungannya gitu ya. Jadi bisa kita lihat kayak mana ya, Esau itu orangnya cukup teledor yang nggak terlalu peduli gitu ya bagi dia ya berburu kesenangannya pribadi itu adalah suatu hal yang lebih penting daripada soal hak kesulungan. Jadi hak kesulungan itu udah didapat sama Yakub. Terus akhirnya ya di dalam beberapa waktu setelah itu akhirnya Ribka menyuruh Esau itu untuk menyuruh Yakub itu untuk datang menjumpai Ishak ya untuk mendapatkan berkat. Jadi akhirnya ya itulah ya yang Yakub itu pura-pura dia buat bulu domba di sekitar tubuhnya lalu akhirnya dia kasih daging itu untuk dimakan sama Ishak. Lalu akhirnya Ishak memberkati lalu akhirnya dia mendapatkan berkat. Dan karena itulah makanya Esau itu marah kepada Yakub. Ya, kalau cerita ini pasti udah tahu semua ya. Nah, jadi karena momen itu, karena akhirnya Yakub mengambil berkat yang daripada Ishak, jadi akhirnya Esau marah dan pengen membunuh Yakub. Itu ada di Kejadian 27 ayat 41, ya beberapa pasal dari bahan yang kita bahas. Ya, jadi Esau itu sangat ingin membunuh Yakub karena dia marah, ya udah hak kesulungannya diambil, lalu diambil pula berkat ya yang daripada Ishak gitu. Jadi akhirnya ya Ribka itu memberitahu kepada Yakub ya bahwa Esau itu ingin membunuh dia. Jadi Ribka menyuruh agar Yakub itu pergi ya ke tempat tinggal pamannya Laban ke daerah Haran. Nah, jadi kalau kita lihat kalau teman-teman baca ya di pasal 27 itu sebenarnya Ribka itu kenapa ya kok dia cukup peduli kepada Yakub? Kenapa Ribka itu cukup peduli kepada Yakub? Karena Ribka itu sebenarnya nggak terlalu suka dengan istrinya Esau, ya orang yang bukan ya bangsa Israel gitu, bukan bangsa pilihan. Jadi akhirnya ya dia lebih berharap agar Yakub itu bisa punya istri ya dari keturunan bangsanya, bangsa Israel. Itulah keluarganya Laban. Lalu akhirnya setelah Esau tahu itu, kalau ternyata dia itu tidak terlalu disenangi oleh ibunya, terus dia udah dapat berkat juga, ya Yakub udah dapat berkat juga dari Esau, makanya dia makin kesal sama Yakub. Terus dia pergi juga nanti menjumpai ya keluarganya Hagar ya, keluarganya Ismail untuk mendapatkan istri baru.
saking dia kesalnya kepada Ishak, kepada Ribka, ibunya, ayahnya, lalu kesal juga kepada Yakub. Itu. Lalu akhirnya, kalau kita lihat teman-teman, di pasal 28, disitulah momen akhirnya Ishak itu menyuruh Yakub untuk pergi. Ya, Ishak memberkati Yakub agar dia segera pergi karena Esau itu mau membunuh Yakub. Lalu akhirnya ya Esau itu diceritakan di Kejadian 28 ayat ke-10. Ya di situ kan dikatakan dia berangkat dari Beersheba, Yakub berangkat dari Beersheba ke Haran. Ke Haran itu tempat pamannya Laban. Jadi kalau kita lihat teman-teman, berapa jauh itu ya dari kalau kita lihat dari Beersheba ke Haran tempatnya Laban di Kejadian 28 ayat 10. Itu jaraknya 600 km. 600 sampai 650. Jadi kalau bayangin, kalaulah akhirnya Yakub harus berjalan seorang diri sekitar itu ya, mungkin dia naik ini juga ya, naik unta. Jadi dia harus berjalan 600 km dari Beersheba ke Haran. Berarti kalau dalam sehari itu bisa mencapai 20 kilo. Berarti dia harus berjalan sekitar 30 km. Yakub berjalan 30 km, 30 hari, sorry. Satu hari 20 kilo, jarak yang harus ditempuh itu 600 kilo, berarti dia harus berjalan sekitar 30 hari. Yakub berjalan untuk menemui Laban, pamannya. Nah, dari situ bisa kita lihat ya, bagaimana dia harus berjalan seorang diri. Ya, mungkin dengan unta juga. Selama 30 hari. Ya, di padang gurun, mungkin siang hari di panas terik, atau di malam hari dia kedinginan gitu. Tetapi hal yang menarik adalah kalau kita lihat di pasal 28, bentar ya, biar kita lihat di pasal 28, di situ dikatakan ada perjumpaan antara dia dengan Tuhan. Perjumpaan antara Yakub dengan Tuhan. Misalnya ya, di Kejadian 28 itu dia bertemu dengan Tuhan waktu dia tidur. Ya, waktu dia tidur di dalam perjalanan, dia akan pergi ke Haran, lalu dia ya mendapatkan doa berkat dari papanya, dari ibunya, lalu Ishak melepaskan Yakub, lalu mereka akhirnya pergi ya. Lalu akhirnya Yakub pergi. Lalu Yakub itu pergi ke Haran dan ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam, ia mengambil satu batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepalanya, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia di bumi, ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit dan tampaklah malaikat Allah turun naik di tangga itu. Jadi akhirnya ini lokasinya di Betel. Waktu dia berada di Betel, Tuhan itu menampakkan diri ya kepada Yakub. Tuhan berkata apa? Akulah Tuhan, Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak, tanah tempat engkau berbaring. Berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembara ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan, dan seterusnya, dan seterusnya. Artinya, Tuhan itu menyampaikan janji yang udah dia sampaikan kepada Abraham, lalu dia sampaikan pula kepada Yakub, ya keturunannya Abraham, ya keturunannya Ishak. Nah, di situ Tuhan itu menjanjikan, ya setidaknya ada 3 hal. Yang pertama itu keturunan, lalu dia mendapatkan berkat bersama dengan keturunannya. Lalu Tuhan juga berjanji bahwa dia setelah nanti sampai di Haran, Tuhan itu berjanji akan membawa dia pulang kembali ke kampung halamannya. Lalu, apa yang dikatakan ya sama Yakub? Coba kita lihat ya, di ayat ke-20 sampai 22, di ayat ke-20 sampai 22, akhirnya Yakub itu meresponi apa yang Tuhan katakan ya kepada dia waktu dia berada di Betel. Ketika dia tidur, Tuhan menampakkan diri di dalam mimpinya. Lalu Yakub berkata,
Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, Dia memberikan kepadaku roti, ya kalau Tuhan menyertai aku, juga memberikan aku makan, memberikan aku pakaian, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Di sini Tuhan huruf besar semua berarti YHWH, Yahweh, Tuhannya bangsa Israel. Tuhan akan menjadi Allahku. Itu janjinya ya, janjinya Yakub kepada Tuhan. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, dan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Berarti untuk menanggapi ya perkataan yang Tuhan berikan tadi, janji Tuhan tadi, bahwa Yakub akan memiliki keturunan, lalu keturunannya akan diberkati, dan dia juga akan disertai Tuhan dalam perjalanannya baik berangkat maupun pulang, dia memberikan respon. Yakub memberikan respon kepada Tuhan, yaitu apa? Tuhan, ya, Yahweh itu menjadi Allahku. Ya, bila apa? Bila Tuhan itu memberikan aku makan, memberikan aku minum, dan memberikan aku pakaian, maka Tuhan itu menjadi Allahku. Lalu dia juga berjanji bahwa batu di mana dia itu tidur tadi ya, itu akan menjadi rumah Allah. Dan dia juga akan memberikan persepuluhan untuk setiap apa yang dia terima dari Tuhan. Oke. Nah, dari perjalanan ini adalah momen sebelum dia sampai ke Haran, sebelum nanti dia ketemu sama Rahel. Ya, tadi yang kita baca. Nah, dari perjalanan Yakub, teman-teman, apa ya yang bisa kita pelajari, khususnya bagi kita di dunia kerja ini? Jadi, bisa kita lihat ya teman-teman, sebenarnya Yakub itu penuh dengan ketegangan juga ya. Dia penuh dengan ketegangan di dalam hidupnya. Dia mau dibunuh sama Esau, saudaranya sendiri. Yang sebenarnya karena kesalahannya juga ya. Karena kayak mana dia memanipulasi keadaan, lalu akhirnya terjadi pertengkaran antara dirinya dengan Esau. Tetapi sekalipun demikian, ya Tuhan itu tetap berbelas kasih kepada Yakub, dan Tuhan tetap menyertai perjalanan hidup Yakub. Tapi bayangkan ya, bagaimana Tuhan melatih Yakub sampai di tengah-tengah kesulitannya, di tengah-tengah ketakutannya yang mau dibunuh sama saudaranya sendiri, dia harus berjalan berhari-hari lamanya. Dan di dalam perjalanannya itu, dia tetap punya relasi sama Tuhan. Tuhan sendiri yang menyatakan dirinya kepada Yakub. Dari sini bisa kita lihat ya, bahwa di dalam perjalanan hidup kita pun, kita itu seringkali dilatih oleh Tuhan, agar kita bisa menyadari bahwa perjalanan hidup kita adalah perjalanan untuk semakin mengenal Tuhan. Sebagaimana yang dialami oleh Yakub, dia itu mengenal Tuhan. Ya, dia itu berjumpa dengan Tuhan di dalam perjalanan rohaninya. Di dalam perjalanan kita pun sebenarnya adalah momen-momen di mana Tuhan itu rindu untuk menampakkan dirinya kepada kita dan berbincang kepada kita. Dan seringkali Tuhan melatih Yakub itu tidak mudah. Sama halnya dengan kita juga ya. Tuhan itu sebenarnya melatih kita itu, kalau kita lihat, sebenarnya nggak mudah. Ya banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi untuk melatih hidup kita. Karena itu ya, kalau kita lihat dia harus berjalan 30 hari makannya nggak tahu apa, dia harus cari sendiri. Dia harus menghadapi panas, menghadapi dingin. Sebenarnya kita itu masih jauh lebih nyaman daripada keadaan itu. Kita jauh lebih nyaman. Cuma apa? Kalau kita renungkan ya, jangan-jangan generasi kita adalah generasi yang sebenarnya sekarang ini jauh lebih banyak mengeluh daripada apa yang dialami oleh Yakub. Ketika Tuhan mengizinkan dia mengalami perjalanan rohani itu, ya, sebulan lamanya, dia itu ya harus bertahan sendiri. Yang nggak ada dikasih bekal juga ya sama Ishak sama Yakub. Sama Ishak sama Ribka. Dia nggak dikasih bekal apa-apa. Tetapi dia harus menghadapi realita itu. Di tengah-tengah ketakutannya, dia harus berjalan sendiri. Ya mungkin dengan untanya juga. Dari situ, ya harusnya kita sebagai orang Kristen, ya ketika Tuhan memberikan rohnya di dalam kita, dan kita itu dipenuhi oleh roh Allah, harusnya apa? Harusnya di dalam kehidupan kita, khususnya saat bekerja, ya di dalam teks ini, R. Paul Stevens bilang Yakub itu
mengambil pekerjaan sebagai seorang budak. Sebagai seorang budak dia. Ya, kita lihat ya di dalam perjalanannya ini, dia nggak punya bekal apa-apa. Dia nggak bawa uang sedikit pun. Ya memang kayak budak. Ya, dan keadaannya itu sangat sulit. Setiap hari ya harus dilalui seorang diri. Ya, dia nggak tahu mau ngobrol sama siapa. Ya, tapi dia tetap melalui perjalanan itu. Kayaknya ya, keadaan yang dialami oleh Yakub itu jauh lebih sulit daripada apa yang kita alami sekarang. Oh, kita sekarang sebenarnya lebih nyaman. Ya. Kalau tadi dia masih minta sama Tuhan, minta pakaian, minta minuman, minta makanan. Kalau itu kepenuhi Tuhan, kau jadi Tuhanku. Ya, dan itu akhirnya selama 30 hari Tuhan penuhi. Kita itu jauh lebih nyaman sebenarnya. Ada makanan, ada minuman, ada pakaian. Tapi seringkali kita nggak bersyukur. Ya. Kita seringkali lebih banyak cengeng sih ya daripada Yakub. Kalau kita lihat ya teman-teman di dalam kehidupan kita, semuanya itu udah tersedia. Ya, kesulitan yang kita alami sebenarnya nggak sesulit yang dialami oleh Yakub. Jadi sebenarnya kita, ya ketika dibentuk oleh Tuhan, bagaimanapun keadaannya, harusnya kita jadi orang yang menyadari bahwa ada roh Tuhan yang tinggal bersama dengan kita. Harusnya kita nggak cengeng, ya nggak nangis, atau nggak larut di dalam keadaan sulit yang mungkin sedang kita hadapi, tetapi menyadari bahwa ada roh Tuhan yang bersama dengan kita. Ya sama juga dengan Yakub ya, dia menyadari bahwa ada Tuhan yang bersama dengan dia. Ketika roh Tuhan itu tinggal di dalam kita dan roh itu jauh lebih besar daripada dunia ini, harusnya kita bisa menghadapi setiap keadaan dengan berani. Ya, dengan suatu kepercayaan bahwa ada Tuhan yang memimpin hidup kita. Gitu ya teman-teman. Jadi bijaksananya Yakub bukan karena dia hebat, bukan karena dia pintar, bukan karena dia tahu mengendalikan keadaan, tetapi karena ada Tuhan yang mengajari dia. Jadi kita pun sebagai orang Kristen, orang percaya, ketika kita lahir baru tadi ya, kayak kata Harles, ketika ada roh Tuhan yang tinggal di dalam kita dan roh itu adalah roh yang besar, roh yang kuat daripada dunia ini, harusnya kita berani menghadapi keadaan ini. Apapun keadaannya kita berani menghadapi itu. Jadi ya dihadapi ya, karena roh Tuhan itu tinggal di dalam kita. Jadi harusnya kita nggak cengeng, tetapi menghadapi dunia kerja, menghadapi keadaan-keadaan saat ini dengan suatu pengharapan, dengan suatu keyakinan bahwa ada Tuhan yang bersama dengan kita. Ya, lalu di dalam perjalanannya, akhirnya Yakub itu dia sampai ya di Haran, di Kejadian 29. Di Kejadian 29, kalau kita lihat tadi ya di awal teks yang kita baca di atasnya, di sana akhirnya dia sampai di Haran sekitar 30 hari lamanya. 30 hari. Ya, di daerah Bani Timur. Lalu dia berbincang dengan orang-orang yang ada di sana, yang kebetulan cukup banyak orang-orang yang membawa kambing domba. Ya, ada tiga kumpulan kambing domba ya, yang berbaring dekatnya dan dia berbincang. Lalu dia bertanya, kalian kenal nggak ya dengan cucunya Nahor? Kenalkah kamu kepada Laban, cucunya Nahor? Terus akhirnya mereka berbincang, iya kami kenal dengan keluarga itu. Lalu akhirnya nanti dia ketemu dengan Rahel. Ketemu dengan Rahel. Lalu apa yang terjadi? Ya waktu itu ternyata Rahel mengambil peran sebagai seorang gembala. Dia menggembalakan kambing domba. Lalu akhirnya ya Yakub datang, waktu itu keadaan masih siang, panas terik. Ya lalu dia memberikan minum kambing domba itu. Jadi itu kan sebenarnya kalau kita baca itu sumurnya itu ditutup ya sama ada batu besar dan akhirnya nanti itu dibuka sama Yakub, terus ya dia angkat, akhirnya ya dia berikan minum semua domba-domba itu. Lalu akhirnya dia berbincang dengan Rahel. Ya, di situ akhirnya ya dia berkata ya, ketika Yakub melihat Rahel, ya ia datang mendekat lalu menggulingkan batu itu, ya dia berikan minum, ya, lalu dia bercerita. Yakub bercerita kepada Rahel, aku ini ya anak saudara ayahmu, ya aku datang gitu ya, dan dia akhirnya ya datang um, ya memeluk, ya mencium Rahel sambil menangis, gitu ya.
Tapi kalau dipikir-pikir sebenarnya apa ya alasan dia menangis ya? Padahal kan itu kan karena kesalahan dia juga, gitu ya. Tapi itu tadi ya keadaan sulit yang dia alami, penderitaan. Bagaimana dia harus berjalan selama 30 hari, makannya nggak tentu di mana, minumnya nggak tentu di mana. Tetapi dia sadar satu hal bahwa Tuhan itu memelihara perjalanan hidupnya. Ya, oke. Lalu akhirnya ya Rahel itu pergi yang menemui ayahnya Laban. Terus akhirnya ya Yakub datang dan dia bercerita kepada Laban. Lalu kata Laban kepadanya, sesungguhnya engkau saudara sedaging dengan aku, maka tinggallah Yakub padanya genap sebulan lamanya. Jadi waktu itu akhirnya Laban ya yang menawarkan kepada Yakub, tinggallah bersama denganku sebulan lamanya. Jadi ya di situ sebenarnya Yakub sambil sembunyi, ya sambil ya berinteraksi dengan keluarga-keluarganya, ya dengan Laban, dengan Rahel, dengan Lea juga ya. Ini sepupunya, ya, paribannya, kayak gitu. Oke. Lalu terjadilah satu hal, ada satu hal yang terjadi, ya, ya mungkin beberapa waktu setelah itu, akhirnya Laban berkata ya kepada Yakub. Ada hal yang dikatakan Laban kepada Yakub, yang mungkin selama 30 hari itu, Yakub itu bekerja tanpa diberikan upah. Ya, dia tetap membantu Laban. Lalu apa yang dia katakan ya? Apa yang dikatakan Laban kepada Yakub? Masakan karena engkau adalah sanak saudaraku, engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma? Katakanlah kepadaku apa yang patut menjadi upahmu. Apa yang menjadi upahmu? Lalu ya Laban kebetulan ya dia punya dua anak. Ya. Yang lebih tua namanya Lea, yang lebih cantik namanya Rahel. Ya, Lea itu tidak berceri matanya, tetapi ya Yakub itu sebenarnya dia lebih suka ya sama Rahel. Lalu waktu waktu Laban berkata itu apa yang menjadi upahmu ya? Akhirnya Yakub langsung berkata bahwa aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel anakmu yang lebih muda itu. Aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya. Dan ini dikatakan oleh Yakub sendiri, bukan bukan ditawarkan oleh Laban. Lalu apa dikatakan Laban? Oh iya, lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain. Maka tinggallah padaku. Lalu akhirnya Yakub bekerja 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel. Akhirnya dia bekerja 7 tahun. Biar Rahel itu dapat. Ya meskipun nanti ya ada suatu insiden yang terjadi ya. Akhirnya ya dia bekerja 7 tahun. Dia bekerja 7 tahun, tapi akhirnya ya um, Laban itu dia nggak jujur, tapi ada suatu insiden yang terjadi, dan akhirnya ya dia berikan Lea. Oke. Nah, di dalam keadaan ini bisa kita lihat ya, bagaimana kesulitan yang dialami oleh Yakub yang sebenarnya itu karena pendapatnya atau bahkan perkataannya sendiri ya. Dia sendiri yang bilang dia mau bekerja 7 tahun itu untuk mendapatkan Rahel tanpa diberikan upah apapun. Ya, itu omongannya Yakub sendiri. Nah, dari situ ya bisa kita lihat ya bagaimana nanti kesulitan yang dia alami. Dia harus bekerja nanti 7 tahun, lalu bekerja lagi 7 tahun, jadi total ya 14 tahun tanpa mendapatkan upah apapun. Ya, sementara dia berbakat menjadi seorang gembala. Dia menggembalakan domba-dombanya Laban waktu itu. Nah, jadi ya cukup sulit ya keadaannya. Dia mengambil peran sebagai seorang budak yang upahnya sebenarnya nggak layak juga. Ya, cukup banyak kesulitan yang dia alami. Tetapi satu hal, ya dia punya pengalaman perjumpaan dengan Tuhan dan itu cukup menguatkan Yakub. Karena nanti kalau kita baca ya bagian setelah ini juga akan ada bagian-bagian di mana dia tetap berinteraksi, tetap berelasi dengan Tuhan. Kayak yang kita bahas di awal tadi ya, bahwa sebenarnya kita itu punya Roh Kudus di dalam hidup kita dan harusnya itu membuat kita cukup tangguh sebagai pribadi yang Tuhan utus di dalam setiap keadaan yang kita kerjakan. Mau sesulit apapun itu, sadarilah bahwa kita punya Roh Tuhan yang tinggal di dalam hidup kita. Dan Roh itu menuntun hidup kita untuk berani menghadapi setiap keadaan. Ya. Jadi
Ya, kalau kita lihat Yakub itu dia mengambil peran ya sebagai seorang budak, bagaimana nanti Laban itu cukup memanipulasi setiap keadaan. Sampai akhirnya ya Laban itu ya dia cukup manipulatif orangnya. Ya, dia tidak jujur menghadapi setiap keadaan. Ya, dia nggak jujur menawarkan upah kepada Yakub. Dia nggak jujur juga memberikan putrinya kepada Yakub. Sampai akhirnya ya, karena cintanya kepada Yakub, akhirnya Yakub itu cukup sulit ya untuk menuntut haknya sendiri. Dia kesulitan untuk menyatakan apa yang seharusnya dia dapatkan, kayak gitu. Nah, dari sini bisa kita lihat ya bahwa pengalaman yang dialami oleh Yakub sebenarnya hampir sama juga dengan pengalaman yang kita alami di dunia kerja. Kalaulah kita lihat ya, Yakub itu dia punya pemimpin yang cukup ini ya, cukup manipulatif, cukup nggak jujur. Kalau dalam bahasa sekarang cukup toksik, kayak gitu ya. Tetapi kayak mana ya respon yang benar yang seharusnya kita lakukan ketika kita punya keadaan yang sama seperti Yakub di dunia kerja kita atau bahkan di dalam pekerjaan kita. Jadi Yakub itu ya dia kesulitan gitu sama juga mungkin dengan kita ya. Tapi ada nggak ya kita mungkin yang merasa kayak di dalam bekerja itu ya pemimpinku toksik, toksik, ya aku ini jadi korban, aku ini ditindas dan seterusnya dan seterusnya. Atau kayak Yakub ya, Yakub itu sekalipun dia mengalami keadaan manipulatif itu, tetapi dia tetap merasa kayak ada cinta kasih yang dia rasakan waktu dia bekerja. Ya, hal yang paling penting tentu adalah cinta kasih yang daripada Tuhan, ya roh Tuhan yang tinggal dalam kita. Dan itu harusnya menguatkan kita menghadapi setiap keadaan. Dan yang paling penting adalah menyadari bahwa ketika Yakub itu dia merasakan bahwa bekerja selama 7 tahun itu dia anggap hanya selama beberapa hari. Coba kita lihat ya. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Jadi teman-teman, ya kalau Yakub dia merasakan cinta kasih ya, selama dia bekerja dan akhirnya dia bisa menganggap pekerjaannya itu tanpa upah itu hanya beberapa hari aja. Kita pun sebenarnya orang percaya ya punya peluang yang sama ya, punya kesempatan yang sama dan bahkan berespon jauh lebih benar daripada Yakub. Jadi gini ya teman-teman, kadang-kadang ya Yakub itu dia kayak tadi dia punya pengalaman di battle tentang Tuhan yang berjumpa dengan dia, tentang Tuhan yang berjanji akan menyertai hidupnya. Gitu ya. Sama harusnya ya kita di dalam pekerjaan atau bahkan di dalam keseharian kita itu perlu menyadari bahwa kita itu dicintai oleh Tuhan setiap hari. Jadi kadang-kadang kita itu merasa kayak apa ya yang harus aku kerjakan biar hidupku berarti gitu ya kita kadang-kadang. Apa yang harus aku upayakan gitu, apa yang harus aku buktikan biar hidupku itu berarti, biar hidupku bermakna. Padahal sebenarnya ya kalau kita lihat, kita itu sebagai orang yang telah ditebus oleh Kristus, harusnya menjalani kehidupan ini dengan sukacita. Itulah yang dikatakan ya di dalam pengkhotbah, ajarlah kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh bijaksana. Kayak gitu. Artinya apa? Menghitung apa? Menghitung anugerah Tuhan setiap harinya. Jadi di dalam bekerja kita perlu menyadari bahwa kita itu dicintai oleh Tuhan setiap hari dan terdapat anugerah Tuhan setiap hari yang harus kita syukuri di dalam kehidupan kita. Dan itu cukup menyegarkan kita setiap harinya dalam bekerja bahwa ada anugerah Tuhan yang baru setiap hari yang bisa kita syukuri. Kalau tadi misalnya ya kayak Yakub, dia minta apa sama Tuhan? Dia minta pakaian, dia minta minuman, dia minta penyertaan Tuhan. Bayangkan ketika kita menjalankan keseharian kita udah dapat itu sebenarnya. Tapi pernah nggak ya kita mensyukuri itu? Atau bahkan hari demi hari itu pun tetap Tuhan pelihara supaya tetap ada bersama dengan kita. Pakaian, makanan, minuman, penyertaannya, perlindungannya. Jadi, mari menjadi seorang pelayan Tuhan di dalam bekerja, menjadi pribadi yang menyadari anugerah Tuhan setiap hari. Ya,
Itulah anugerah Tuhan setiap hari. Dan akhirnya kita sadar betapa banyak hal yang harus kita syukuri kepada Tuhan. Dan itu sangat menyegarkan kita untuk bekerja melayani Tuhan. Ya. Jadi di dalam bekerja, kita pun perlu tangguh. Ya, jangan akhirnya ya ketika kita bekerja, itu khususnya ini ya, kayak Yakub, dia punya pimpinan yang toksik, yang manipulatif. Kita gimana ya respon kita? Itu kayak yang tadi ya, aduh pemimpinku toksik, toksik, aku kecewa, aku dihina di tempat kerja, toksik semua, toksik, nggak ada yang mengerti aku, gitu ya. Atau sebenarnya gimana ya respon yang benar gitu? Kita itu punya roh Tuhan yang tinggal dalam kita, dalam hidup kita. Harusnya kita berani hadapi dengan suatu hidup yang benar gitu ya. Kalau misalnya dia salah ya nyatakan apa yang salah, nyatakan apa yang benar juga, supaya orang lain mengerti tentang yang benar, tentang yang baik. Itu adalah orang yang meresponi anugerah dengan benar. Dia mengerti bahwa hidupnya ini berarti, hidupnya ini dicintai oleh Tuhan setiap hari, dan dia pun ketika dia menyadari kasih Tuhan, dia bisa menghadapi kehidupan dengan berani. Itu ya kemarin yang kita bahas bahwa di dalam kasih itu tidak ada ketakutan. Siapa masih takut sebenarnya kasihnya belum sempurna. Jadi orang yang punya roh Allah di dalam hidupnya harusnya bisa berani. Kayak mana rupanya keadaannya? Ya hadapi. Sama juga kayak Yakub, dia berani ya berinteraksi juga dengan pamannya Laban yang sebenarnya cukup manipulatif orangnya. Jadi ketika ada punya pemimpin, ya hadapi. Karena kamu punya roh Tuhan yang tinggal di dalammu. Ya, jadi kalau kita lihat ya kayak mana Kristus itu. Kristus ketika dia menghadapi suatu suatu beban yang harus dia pikul, ya salib yang harus dia bawa ke Golgota demi menanggung dosa kita. Apa ya yang Yesus lakukan? Yesus enggak bilang kayak toksik, toksik, semuanya toksik, enggak ya teman-teman. Tetapi Kristus itu dia datang, dia pikul salib itu dan dia bawa ke Golgota karena kasihnya kepada kita. Ketika Kristus itu ya dia juga bergolak, ya dia takut, tapi dia berdoa. Dan setelah dia berdoa, dia berani menghadapi setiap keadaan itu. Dia berani. Tuhan kita adalah Tuhan yang berani menghadapi kesulitan-kesulitan yang dia alami sebagai manusia. Kita pun harusnya kayak gitu ya teman-teman. Kalau kita sadar bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Jadi gimana ya kita dalam bekerja? Apakah kita merasa menjadi korban ketika kita bekerja, atau kita menjadi orang yang merdeka, orang yang bisa merasakan anugerahnya Tuhan, orang yang bisa menghadapi setiap keadaan dengan berani, orang yang menyadari bahwa setiap pergumulan itu Tuhan berikan karena kita mampu mengatasinya, atau kita selalu merasa menjadi korban. Gitu ya, korban akan pemikiran kita sendiri yang sebenarnya belum tentu terjadi juga. Korban akan trauma-trauma kita, ya korban akan ketakutan-ketakutan kita, atau ancaman-ancaman dunia ini yang nggak bisa memisahkan antara jiwa dengan tubuh. Ya, dia hanya bisa yang mematikan tubuh gitu ya, tetapi nggak bisa memisahkan, nggak bisa membinasakan jiwa. Kayak gitu. Jadi bagaimana ya kita harusnya berespon sebagai orang yang percaya kepada Kristus dan Roh Kudus itu tinggal di dalam kita. Hadapi dengan berani. Ya, hadapi dengan suatu keyakinan bahwa ada Tuhan yang berjalan bersama dengan kita. Ya, sama seperti Kristus yang menjadi teladan kita. Dia menghadapinya dengan berani. Olok-olokan, penghinaan, hujatan, dia dipermalukan. Tapi apa ya? Gimana kita ya dengan salibnya kita? Jangan-jangan ketika Tuhan ngasih beban sama kita, ya kita berusaha untuk menghindari itu. Kita takut, khawatir, seakan-akan Tuhan nggak ada. Padahal Tuhan itu ada dan dia memberikan roh itu pada kita. Ketika roh itu ada pada kita, harusnya apa? Jangan cengeng. Hadapi dengan berani. Lebih tangguh. Pikul salib itu. Pikul salib itu sampai ke Golgota. Harus sampai ke Golgota. Gitu ya teman-teman. Atau kayak mana ya, kita coba berefleksi sebentar ketika aku bekerja. Aku larut di dalam ketakutan-ketakutan itu.
Aku larut di dalam ketidakpastian itu, ketidakenaan itu. Padahal itu beban yang Tuhan kasih dan harusnya pikul, bawa, hadapi. Hadapi dengan berani. Oke, nah makanya kalau kita lihat selama 7 tahun itu, ya Yakub itu dia merasakan cinta kasih, ya sekalipun sebenarnya dia merasakan eros ya, eros. Eros itu adalah kasih ya ketertarikannya dia Yakub kepada Rahel. Yang karena tadi ya mungkin ya karena dia cantik, karena parasnya gitu ya. Nah, eros itu kalau di dalam tulisannya R. Paul Stephen sebenarnya dia nggak terlalu menjelaskan ya tentang eros itu, tapi dia lebih menganggap kalau ya ada baiknya kalau kita merasakan kasih, dorongan kasih itu yang membuat kita semangat untuk bekerja, gitu ya. Nah, kalau ditanya secara ya abang secara pribadi juga, ya abang termasuk yang setuju ya, bahkan eros itu pun ya bisa ya menjadi dorongan kita juga untuk semangat dalam bekerja, it's okay, ya eros. Jadi jangan sampai kita merasa kayak eros itu sesuatu yang nggak baik. Yang baik itu agape. Oh enggak ya teman-teman, enggak ya. Agape itu baik, storge itu, filia itu baik ya. Kasih dengan teman, kasih dengan orang tua itu baik. Dan eros pun itu baik. Ya, eros itu baik. Eros itu nggak salah. Jadi kemarin ya abang pernah nanya ya di PA di GRI abang nanya ke pendeta Yadi. Eh, abang nanya gimana ya mengaitkan antara agape dengan eros. Eros itu kan ini ya kasih romantis ya. Dia lebih ke aku mengasihi seseorang karena ada sesuatu yang baik dari dia, makanya aku mengasihi dia. Itu eros ya. Um, terus sementara agape itu adalah kasih yang tanpa syarat, kasihnya Tuhan kepada kita. Itu gimana ya mengaitkannya? Bukankah eros itu seakan-akan sesuatu yang nggak baik gitu? Karena kita punya alasan tertentu eh, mengasihi gitu ya. Dan abang sangat setuju dengan apa yang pendeta Yadi bilang. Eh, eros itu baik, ya eros itu nggak salah karena ya itu sesuatu yang Tuhan izinkan ada juga terjadi. Ya tanpa itu nggak ada pernikahan, tanpa itu nggak ada ya relasi gitu ya. Tapi kalau pendeta Yadi bilang eros yang baik itu adalah eros yang mengarah kepada kasih yang agape, gitu ya teman-teman. Jadi eros itu bukan kalau Yakub dia itu kan mengarah kepada dirinya sendiri ya. Sampai akhirnya dia cukup kesulitan untuk membedakan antara Rahel dengan Lea di dalam pernikahannya. Dan setelah pagi baru dia sadar bahwa itu Lea. Itu kan karena dia ini ya jatuh kepada eros yang mencintai dirinya sendiri. Sampai akhirnya kan sebenarnya dia cukup kasar ya ngomong ke Laban. Berikanlah upahku karena aku mau tidur sama anakmu. Itu kan nggak sopan ya gitu ke mertuanya sendiri ngomong gitu. Nah makanya eros yang baik itu adalah eros yang mengarah kepada kasih yang agape, eros yang mengarah kepada keutamaan yang baik, dan itu kelihatan lewat apa? Eros yang baik itu kelihatan lewat hubungan antara Kristus dengan gereja. Apa yang Kristus bilang kepada gereja? Kamu tidak lagi sebagai hamba, tapi sekarang kamu aku anggap sebagai sahabat. Eros yang baik adalah eros yang sahabat, teman, ya teman. Jadi kita nggak lagi melihat soal apa ya yang baik, ya it's okay gitu ya kadang-kadang tuh ya satu hal yang baik juga gitu ya. Ada satu hal yang menjadi pertimbangan, tetapi yang paling penting adalah di dalam relasi persahabatan. Persahabatan itu kira-kira kayak gini. eh, ya kamu menjadi dirimu, aku menjadi diriku. Itu ya kamu menjadi dirimu, gimana pun pembawaanmu ya aku terima. Serupa halnya. Sebaliknya pun gimana pembawaanku kamu terima. Kayak gitu kira-kira ya. Jadi itu adalah eros yang baik ya yang harusnya bisa juga menjadi dorongan, menjadi penyemangat bagi kita untuk bisa menjalankan keseharian
khususnya juga dalam bekerja ya. Jadi kalau kita lihat ya Rahel itu bersama dengan Yakub. Di situ sebenarnya Yakub itu dia jatuh kepada Eros yang terlalu mencintai dirinya sendiri. Ya sampai kayak tadi dia ngomong sesuatu yang ya kurang pantas juga dia bilang ke Laban. Tetapi kenapa ya Yakub bilang kayak gitu ke Laban? Ya kemungkinan karena Laban itu mungkin dia dapati cukup manipulatif dan Laban itu udah cukup memaksa dia bekerja selama 7 tahun tanpa upah. Itu ya. Tetapi ya Eros yang nggak baik, Eros yang jatuh kepada kecintaan terhadap hasrat diri sendiri, biasanya itu membuat kita lupa terhadap realita, lupa terhadap hak yang harusnya kita terima. Misalnya kayak gini ya, siapa yang bilang Yakub itu dia harus bekerja 7 tahun? Nggak ada. Dia sendiri yang menawarkan itu. Aku mau kerja 7 tahun sebagai upahku untuk mendapatkan Rahel. Kata siapa harus 7 tahun? Ya kenapa dia mau selama itu? Ya nggak selama itu pun sebenarnya nggak tentu juga Laban menolak kan. Mungkin setahun 2 tahun mungkin Laban mau juga. Tapi ya Eros yang jatuh kepada hasrat yang nggak baik ya, hasrat yang terlalu mencintai diri sendiri, biasanya membuat kita kabur terhadap apa yang baik, kayak gitu, apa yang menjadi prioritas, sampai akhirnya ya um, ya Yakub nggak bisa membedakan ya antara apa yang menjadi haknya dia dan kewajibannya dia, kayak gitu. Ya, tapi akhirnya dia bekerja selama 7 tahun. Jadi Eros itu pun baik ya teman-teman. Eros itu baik. Di dalam bekerja, ya semangat yang daripada Eros itu pun baik adanya. Kayak gitu. Ya, tetapi dia perlu untuk mengarah ke Tuhan, mengarah kepada kasih yang agape. Ya, jadi ya panggilan sama kita, mari bersahabat. Ya, mari bersahabat dengan orang lain. Karena kayak gini, kadang-kadang kita merasa ini ya teman-teman. Ya, ya kita belajar dari keadaan itu. Aku pernah ngobrol, abang pernah ngobrol sama ada satu teman. Terus teman abang ini bilang kayak gini, si ini loh, si ini maksudnya perempuan ya, si ini lagi sering post ya dirinya di IG. Biar apa? Ya biar ada yang melihat gitu, suka terus menghubungi dia, gitu ya kira-kira. Oke, udah gimana progresnya gitu. Ya terus, ya itulah nggak tahu lah dia lah itu bla bla bla. Oke. Nah itu teman-teman itu hampir sama juga ya kayak Yakub. Dia itu mengarah kepada hasrat yang sebenarnya untuk mencintai diri sendiri. Nah sederhananya kayak gini. Eh, Kalau Eros itu salah, biasanya dia punya kecintaan terhadap diri sendiri. Ya simpelnya kayak tadi ya. Kalaulah ada orang yang tertarik misalnya dengan postingan kayak gitu, dengan foto itu gitu ya. Ada yang aku sengaja ngepost biar ada yang suka atau apa dan seterusnya. Tahu nggak ya teman-teman, biasanya orang yang seandainya suka lah terhadap hal yang kayak gitu ya, itu suka terhadap orang yang bersangkutan atau suka kepada dirinya sendiri ya. Sama juga ya misalnya ya kayak em, ya ya mungkin ini ya 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 micet lah apalah gitu ya teman-teman yang dihadapi sama dunia ini gitu ya open BO lah atau apa gitu ya itu dia suka dengan orangnya atau dia itu sebenarnya mencintai dirinya sendiri. Jadi kalau ada keadaan kayak gitu ya, misalnya ada cowok misalnya gitu ya, dia itu sebenarnya suka dengan orangnya atau dia sebenarnya mencintai dirinya sendiri. Mencintai dirinya sendiri. Sebenarnya si laki-laki itu mencintai dirinya sendiri. Karena dia sebenarnya nggak kenal, dia nggak tahu, nggak ada persahabatan di situ. Itu tadi ya, eros yang benar itu ada di dalam persahabatan. Kamu bisa menjadi dirimu, aku bisa menjadi diriku,
dan mengarah kepada Tuhan. Gitu. Nah, sementara Yakub itu dia berbeda. Ya, Yakub itu eh, dia itu ya punya hasrat yang mencintai dirinya sendiri dan itu cukup memperburuk keadaan dia waktu bekerja. Yang pertama dia itu tidak lagi realistis di dalam mempertimbangkan masa depannya atau bahkan apa yang menjadi haknya. Dia nggak lagi bisa menuntut ya sama Laban. Dan akhirnya Laban itu tahu keadaan itu dan akhirnya dia bisa menguasai itu. Dia bisa menguasai keadaan itu dan Yakub bisa diperbudak oleh Laban. Ya karena kelemahannya Yakub sendiri gitu. Belum lagi akhirnya ketika momen pernikahan dia dengan Rahel, lalu Laban tiba-tiba mengintervensi dan akhirnya yang dia buat siapa? Lea. Bayangkan gimana ya pernikahan yang nggak tahu siapa yang dinikahi. Ya itu mungkin ya, mungkin Yakub saking senangnya mungkin ya, atau bahkan dia nggak lagi bisa melihat keadaan itu, ya dia percaya aja, lalu akhirnya dia bisa dimanipulasi kayak gitu. Oke. Nah, jadi apa yang bisa kita pelajari ya di dalam keadaan ini? Ya, mari bersahabat ya di lingkungan kerja, di lingkungan kita berada gitu dan itu akan menjadi penyemangat kita ya menjadi semangat juga untuk bisa bekerja sama kayak Yakub apa yang dia alami. Sekalipun ya kita bisa belajar dari Yakub sampai akhirnya ya ada ketidakmurnian ya di dalam hidupnya Yakub untuk bisa membangun relasi yang baik kayak gitu. Tetapi sekalipun demikian Tuhan itu tetap berbelas kasih dan dan Tuhan tetap mengasihi Yakub kayak gitu ya. Lalu kalau kita lihat ceritanya, lalu di momen di mana dia setelah bekerja selama 7 tahun, jadi bekerjalah Yakub selama 7 tahun untuk mendapatkan Rahel. Ia tetapi 7 tahun itu dianggapnya selama beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Nah, di sini teman-teman, ada satu hal yang penting ya untuk kita pelajari di dalam keseharian kita sebagai orang yang merasakan kasih Kristus. Tadi ada beberapa hal penting yang kita bahas bahwa kita itu perlu menyadari bahwa roh Tuhan yang tinggal di dalam kita itu jauh lebih besar daripada dunia ini. Jadi harusnya kita berani ya menghadapi setiap keadaan. Lalu kita perlu menyadari bahwa anugerah Tuhan itu selalu ada setiap hari. Ya, kita itu perlu menyadari bahwa kita itu dicintai Tuhan setiap hari. Makanya kita bisa semangat, ya, kita bisa bersyukur setiap hari waktu bekerja. Lalu kayak gini, ada hal juga yang penting ya. Bagaimana dia bisa bekerja, menikmati setiap keadaannya, hanya beberapa hari aja dia anggap itu. Itu penting untuk kita pelajari, khususnya di dalam hidup kita. Bagaimana kita mengisi waktu kita dalam bekerja. Nah, sebelum sampai ke situ, Abang mau nanya dulu, kita di sini teman-teman, ada nggak ya yang merasa kalau waktunya itu dalam bekerja selalu kurang? Ada nggak ya kita di sini waktu bekerja merasa kayak selalu kurang waktuku? Padahal sebenarnya waktu luangnya banyak. Waktu luang banyak, ada libur, tapi entah kenapa selalu merasa di akhir itu kayak, aduh, andai aja bisa kumanfaatkan waktuku, nggak akan terjadi ini. Ada nggak ya kayak gitu? Kalau ada boleh dibuat ininya, emotnya, jempol gitu kalau ada. Waktunya selalu merasa kurang gitu. Padahal sebenarnya ada waktunya. Nggak ada. Oh ada, oke. Oh oke ada. Oh yang lain baik-baik aja. Oke. Nah siapa di sini? eh, oke itu satu ya. Siapa di sini yang di dalam bekerja, em, dia itu waktu bekerja berantakan semua. Setelah lama baru dirapikan. Bukan yang ketika bekerja, setelah bekerja dia bisa dirapikannya. Nggak usah waktu di kantor, mungkin di kamar. Ya ada aktivitasnya itu berantakan dan setelah lama beberapa hari baru dirapikan. Ada? Oh nggak ada. Oh ada. Oke. Siapa di sini yang ketika dia bekerja
atau bahkan dalam keseharian ya, cukup sering begadang. Kadang-kadang waktu istirahatnya sedikit. Oh, nggak ada. Oh, ada. Oke, oke. Eh, oke. Ya. Nah, di sini teman-teman, kalau kita menyadari bahwa kita itu cukup kesulitan dalam hal-hal itu tadi ya, yang pertama ya kadang-kadang cukup berantakan semuanya, atau bahkan selalu merasa kekurangan waktu, atau satu lagi ya, pernyataan terakhir. Siapa di sini yang ketika punya waktu luang, cukup banyak scrolling habis waktunya? Atau cukup banyak waktu luangku, nggak tahu mau kuisi dengan apa? Oke, ada. Siapa di sini yang merasa kayak eh, waktu aku bekerja ini cukup sedikit hal yang kukerjakan, banyakan waktu luang? Oke, oke, oke. Mm, oke. Nah, di situ teman-teman, itu ada masalah ya. Itu ya abang juga ada gitu. Harus jujur, baru beberapa hari ini aja cukup diperbaiki. Nah, di dalam bekerja, kita perlu menyadari ya, kita itu perlu bangun struktur, perlu bangun struktur. Ya. Kadang-kadang, kalau ini ya, dia bekerja itu dia anggap hanya beberapa hari aja. Karena dia merasa bahwa, ya yang pertama karena dia merasakan bahwa hidupnya itu ya dicintai, dia merasakan bahwa hidupnya bermakna, ada arti, tetapi ya pekerjaannya juga cukup produktif ya. Yakub ini produktif. Ya, dia bekerja dengan cukup tekun, bisa kelihatan ya dari pekerjaannya yang cukup memberikan dampak di dalam hidupnya Laban. Nah, di dalam bekerja kita itu perlu bangun struktur. Kadang-kadang kita itu, ini ya contohnya, kadang-kadang waktu kita mengerjakan sesuatu berantakan semua, terus nggak tahu kapan mau dirapikan, setelah lama baru dirapikan, gitu ya. Atau kadang-kadang ketika kita punya waktu luang, waktunya cukup banyak scrolling, dan akhirnya kita punya banyak waktu yang nggak bisa diisi dengan apapun. Nggak tahu mau ngisi apa, gitu ya. Atau bahkan kadang-kadang kalau istirahat, dia cukup banyak waktu untuk ya nggak tahu mau ngapain. Itu kosong aja waktunya, nggak tahu mau diisi oleh apa. Ini adalah ciri orang yang punya masalah di struktur hidupnya. Jadi, waktu kita bekerja, kita perlu menyadari bahwa hidup kita itu punya struktur. Kita punya kayak ada sesuatu yang aku rencanakan. Ya, dan itu waktu itu selalu aku isi dengan rencana-rencana itu. Ya. Dan itu pun dilatih dengan tadi juga ya, dengan suatu keberanian, dengan satu daya juang. Kalau aku harus mengerjakan tanggung jawab ini sampai selesai, kayak gitu. Jadi orang yang hidupnya nggak teratur, kadang-kadang begadang nggak jelas sampai jam 3 pagi, terus ya bangun juga nggak tentu, kadang-kadang bisa bangun kesiangan, itu adalah orang yang bermasalah di struktur hidupnya. Hidupnya itu nggak tertata dengan baik. Hidupnya itu nggak dilatih untuk mengisi kehidupannya itu dengan cukup padat. Jadi mari memikirkan tugas-tugas apa yang perlu kita isi, perlu kita kerjakan, buat di dalam struktur kehidupan kita. Masukkan itu dan kerjakan. Itu makanya ya kadang-kadang pendidikan untuk anak PAUD itu dia banyak diisi dengan struktur, banyak diisi dengan tugas, peran dia, setelah itu isi lagi dengan waktu ini, terus isi lagi dengan kegiatan ini. Itu namanya melatih diri untuk membentuk struktur. Jadi dia punya hidup yang tertata. Jadi kalau kita nggak punya struktur hidup, kadang-kadang nggak jelas memang. Apalagi ya yang mau aku kerjakan, nggak ada. Gitu. Akhirnya apa? Scrolling. Akhirnya apa? Yang nonton sesuatu yang nggak perlu. Tapi kalau lah hidup kita punya struktur, ya kalau nonton mungkin bisa dijadwalin. Aku akan nonton yang ini loh. Ya, aku akan makan makanan yang seperti ini loh yang menyehatkan. Aku akan olahraga loh setelah ini. Kayak gitu. Itu orang yang punya struktur hidup yang baik, yang ditata sedemikian rupa. Gitu. Makanya waktunya
waktu yang ada itu jadi produktif. Gitu. Dia nggak merasa kekurangan waktu lagi karena diisi sepadat mungkin. Karena tanpa struktur hidup, ya biasanya kita akan merasa jadi korban, merasa nggak tahu melakukan apa, merasa kita itu belum mengerjakan apa-apa. Itu termasuk juga ya di dalam afeksi kita. Kita pun perlu melatih afeksi kita untuk punya struktur yang baik, melatih pikiran kita untuk punya struktur yang baik. Artinya apa ya? Kadang-kadang kita itu bisa loh memikirkan sesuatu yang tiba-tiba hal-hal yang negatif. Ya, tiba-tiba memikirkan hal yang negatif, oh tadi kayak gini loh, memang dia itu kurang ajar gitu. Dia itu memang nggak pernah beres orangnya gitu, selalu aku dihina sama dia. Itu terus yang menjadi pikiran kita, tanpa dilatih dengan baik. Nggak ada strukturnya, nggak jelas penataan pikirannya. Akhirnya apa? Emosinya pun jadi nggak stabil. Emosinya pun jadi ini ya, nggak tentu. Kadang-kadang bisa dilihat orang yang kadang-kadang nggak stabil dia ya, kadang-kadang bisa ngambek, bisa marah, bisa sulit untuk dimengerti, itu orang yang struktur afeksinya biasanya nggak bagus, kayak gitu, nggak teratur, kayak gitu. Jadi mari ya punya struktur yang baik, mari punya pikiran yang baik ketika bahkan ada orang tadi ya, orang yang bahkan mungkin merendahkan kita, hadapi, ya hadapi. Ketika kita menghadapi itu pun kita sedang melatih atau bahkan menata afeksi kita untuk kuat. Itu salah satunya mungkin melatih struktur hidup itu dengan olahraga, ya lari, angkat beban. Itu melatih kedisiplinan kita. Setelah ini apa? Setelah ini apa? Setelah ini apa? Ya. Lalu ketika menghadapi seorang pun ya hadapi, sampaikan hal yang benar, biasakan seperti itu. Lalu bahkan memikirkan hal yang beres, mendengarkan hal yang baik. Kadang-kadang ya bisa aja ya, kenapa ya aku sulit lepas dari satu hal? Kenapa aku selalu kecanduan akan hal ini? Biasanya itu struktur hidupnya nggak baik. Ya, biasanya dia itu biasa akan hal-hal yang selalu dia ulang-ulangi. Itu dia nggak sadar dia terus mengulang-ulangi itu. Kenapa ya aku sulit melepaskan diri untuk memikirkan dia? Iya pulanya, aku setiap HP selalu ketika aku nonton YouTube, aku selalu dengar ini soalnya. Genggam tanganku, peluk diriku, aduh diriku, gitu-gitu. Berdiri tegak di depan aku, gitu. Akhirnya aku sulit gitu ya. Padahal harusnya aku nggak memikirkan itu lagi. Itu suatu kebiasaan-kebiasaan yang nggak dilatih dengan baik. Itu menjadi suatu kebiasaan yang terjadi dalam hidup kita. Jadi gimana ya kita bisa memanfaatkan waktu-waktu yang Tuhan berikan ini kayak Yakub ya yang merasa kayak hanya beberapa hari aja. Karena kita isi dengan sangat produktif. Ya, kita sadari bahwa kita dicintai Tuhan, kita berani menghadapi keadaan ini. Karena di dalam keberanian biasanya ada sukacita. Ya, jadi bayangin ya, ketika bangun pagi, dia semangat, dia datang ke kantor, dia sapa semua gitu. Bahkan ada bosnya mungkin yang toksik atau apa, dia tetap gitu berinteraksi seperti biasa. Ketika bosnya mungkin marah-marah, dia kuat gitu ya. Oh, biasa aja gitu ya. Ya, nanti ketika dia dikasih tanggung jawab, dia kerjakan semampunya dia, terus dia bangun relasi dengan teman-temannya. Bayangkan ya, gimana persekutuan, gimana keadaan yang seperti itu ya. Ya, pasti menyenangkan, pasti ya, ya dia rasakan dengan sukacita dan dia rasakan hanya beberapa hari aja. Dan itu akan sangat baik juga ketika kita bisa menghidupinya. Ya, ketika ada waktu senggang mungkin, ya aku ikut kegiatan ini. Atau bahkan ketika aku hanya bisa sendiri, aku jadwalin apa yang belum aku kerjakan. Ya, ketika aku jadwalin, aku kerjakan pelan-pelan. Yaitu, jadi mari melatih diri untuk mengerjakan setiap tanggung jawab itu. Itu adalah orang yang punya struktur hidup yang baik. Ketika ada waktu luang, coba ya isi dengan baik. Atau kita isi terlalu banyak main game kali ya. Kayak gitu, terlalu banyak main game, akhirnya ya waktu kita jadi nggak produktif. Ya. Nah, setelah itu akhirnya ya Yakub ya datang kepada Laban, ya berikanlah istriku itu, ya sebab jangka waktunya telah genap. Ini ya, dia bilang apa? Berikanlah kepadaku bakal istriku itu.
sebab aku akan kawin dengan dia. Ini sebenarnya bukan kawin ya. Aku pengen tidur dengan dia gitu. Dia bilang kayak gitu ke mertuanya, ke calon mertuanya. Nah, kita perlu juga ya teman-teman di dalam keseharian, khususnya dalam berinteraksi dengan orang lain, itu perlu buat ini ya, buat suatu batasan di dalam keseharian. Kadang-kadang kita itu bisa terlalu percaya sampai akhirnya dikecewakan, menyalahkan diri sendiri. Boundaries itu perlu ada. Ya. Um, Abang cukup berjuang juga sih di dalam hal itu ya. Kadang-kadang abang terlalu percaya gitu. Itu perlu ada ya. Jadi di dalam relasi berteman ya bertemanlah dengan baik gitu ya. Di dalam relasi pacaran, pacaranlah dengan baik. Karena kadang banyak orang pacaran itu kayak udah nikah. Ya, padahal itu masih untuk tahapan mengenal gitu ya. Atau bahkan ada orang menikah itu kayak ya kayak orang biasa gitu, nggak ada batasan yang tercipta di dalam keadaan itu kayak gitu ya. Jadi akhirnya kita itu bisa tertolong secara afeksi. Kita itu nggak langsung jatuh ketika ada hal yang di luar ekspektasi kita. Kita itu bisa menjaga diri kita, membatasi diri kita di dalam keadaan-keadaan yang mungkin nggak kita harapkan. Kita bisa menjaga hati kita. Itu makanya ya hati yang baik adalah hati yang bertaut kepada Tuhan sepenuhnya. Ya selebihnya itu adalah pancaran dari kecintaan kita kepada Tuhan. Jadi hati kita itu memang harusnya ya. Kalau misalnya kayak kayak Paulus, kayak Yohanes Pembaptis, mereka itu kayak punya eros yang memang ke Tuhan. Gitu di. Bahkan kalau kayak Yohanes Pembaptis kan, biarlah dia semakin besar, aku semakin kecil. Kalau Paulus, biarlah hidupku Kristus, mati keuntungan, gitu-gitu ya. Itu adalah bahasa-bahasa eros. Ya bahasa-bahasa yang biarlah aku kecil, kau yang aku prioritaskan gitu ya. Tapi mereka adalah orang-orang yang memang sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kasih yang aku berikan kepada orang lain adalah kasih yang aku dapatkan dari Tuhan itu. Yang aku bagikan kepada sesama. Dan keadaan itu cukup melindungi hati kita. Cukup menjaga hati kita. Kayak gitu. Dan itu cukup menjadi boundaries yang sehat. Gitu ya. Nah, lalu akhirnya Laban yang mengundang semua orang. Terus terjadilah ya pernikahan itu. Dan akhirnya dia nggak tahu kalau sebenarnya Laban itu buat Lea di dalam um, posisi sebagai pengantin perempuan. Ini tadi ya. Jadi Yakub itu kemungkinan dia juga punya kelemahan gitu karena dia dipenuhi oleh hasratnya sendiri. Dia sampai nggak bisa membangun relasi ya yang baik. Padahal kan sebenarnya kalau lah dia punya afeksi yang sehat, dia punya eros yang benar, paling nggak kan dia bisa ngobrol ya dengan Rahel berbincang. Tapi ini nggak terjadi ya, nggak terjadi. Dia nggak tahu gitu, dia percaya aja. Dia semakin berada di posisi yang rentan untuk ya percaya aja. Padahal orang-orang yang ada di sekitarnya itu cukup manipulatif. Jadi di dalam bekerja kita pun perlu aware ya teman-teman. Kadang-kadang kita itu bisa kayak ya udah percaya aja, ya dia akan memberikan hakku kok gitu ya, tanpa sebenarnya kita itu eh, nggak melihat hal-hal yang sebenarnya cukup ini ya, cukup punya tendensi negatif. Itu harusnya menjadi pertimbangan kita di dalam dunia kerja. Gitu ya teman-teman. Ya nggak tahu ya, mungkin memang keadaannya sekarang ya semua rata-rata negatif gitu ya. Tapi ya mungkin di dalam relasi kita itu kita perlu aware ya dengan hal-hal nggak yang nggak dikerjakan oleh orang lain yang sebenarnya itu tanggung jawabnya. Kita perlu aware dan kita perlu ingatkan kayak gitu ya. Itu biasanya orang yang punya openness. Jadi ya kapan-kapan kita bahas ada namanya Big Five Personality. Orang yang punya openness tinggi biasanya dia lebih lebih percaya aja gitu ya. Dan orang-orang kayak gitu sebenarnya nggak bisa jadi konselor karena konselor itu dia harus harus meragukan setiap keadaan. Kenapa kau kayak gini? Oh bener ya kayak gitu. Jangan-jangan kau yang salah sebenarnya gitu ya. Konselor yang baik harusnya kayak gitu. Dia meragukan orang yang dikonselingi kayak gitu. Jangan langsung percaya aja kayak gitu ya.
Nah, ya itulah yang terjadi di dalam hidupnya Yakub. Dia terlalu percaya dan akhirnya dia terjebak di dalam keadaan itu. Dan mungkin Laban itu pun ya udah tahu, oh sebenarnya Yakub ini kayak gini orangnya, jadi dia nggak akan menuntut gitu ya. Dia bisa tertipu akan hal itu. Dan pernikahan itu pun terjadi dan Laban juga memberikan Zilpa kepada Yakub. Lalu setelah itu ya pernikahan itu terjadi dan coba ya kalau kita lihat akhirnya Yakub itu berkata kepada Laban, "Apa yang kau berbuat terhadapku ini? Bukankah untuk mendapatkan Rahel aku bekerja kepadamu? Mengapakah engkau menipu aku?" Oke. Dan itu terjadi ya setelah pernikahan itu selesai. Gitu ya. Setelah pernikahan itu selesai, bayangin ya teman-teman. Waktu pernikahan itu selesai gitu ya dan malam itu berlalu. Gitu. Ya. Ya mungkin teman-teman ngerti ya apa yang aku maksud. Gitu. Dia berarti kayak dia pengen menikmati momen itu gitu. Dia pengen menikmati aja gitu. Tanpa apa yang terjadi sebenarnya dia nggak aware. Gitu ya teman-teman. Jadi Yakub itu dia setelah pernikahannya dia hanya pengen menikmati pernikahannya itu. Gitu. Dia nggak tahu bahwa sebenarnya ada sesuatu yang salah di dalam keadaan itu. Itu. Lalu ya Laban bilang apa ya? Dia dengan santainya bilang, tidak bisa ya orang berbuat demikian tempat kami, bahwa yang sulung itu harus menikah terlebih dahulu, baru adiknya. Lalu akhirnya apa? Ya Laban minta lagi untuk bekerja 7 tahun. Setelah dia itu ya menggenapi pernikahannya 7 hari. Jadi dia menikah dulu ya selama 7 hari, barulah nanti setelah 7 hari itu dia menikah lagi sama Rahel, baru nanti dia disuruh lagi untuk bekerja 7 tahun. Jadi ya sebenarnya tetap sih ya dia dapat Rahel 7 tahun kayak gitu karena setelah pernikahan yang pertama dia nikah lagi. Jadi dia nggak bekerja sebenarnya 14 tahun ya, nggak bekerja 14 tahun baru Rahel dapat gitu. Jadi dia bekerja hanya 7 tahun, Rahel dapat, terus dia bekerja lagi 7 tahun. Lalu apa ya Yakub itu berbuat lagi demikian? Ya karena apa? Karena kecintaannya kepada Rahel. Dan setelah Rahel dia dapatkan, ya dan akhirnya Rahel menjadi istrinya, ya dia juga dapat Bilha. Ya, Jilpa dan Bilha menjadi budaknya. Dan Yakub menghampiri Rahel juga, ya, dan ia lebih mencintai Rahel daripada Lea. Demikianlah ia berbuat, ya bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi. Oke. Nah, setelah itu ya teman-teman ya ada nanti suatu konflik yang terjadi ya antara istri-istrinya, antara Rahel dengan Lea, kayak mana mereka itu saling ini ya berebut kasih sayangnya Yakub. Jadi keadaan untuk pilih kasih itu sebenarnya yang membuat kompetisi itu terjadi. Ya, keadaan pilih kasih membuat kompetisi terjadi sampai mereka itu saling ini ya berusaha untuk mendapatkan perhatiannya Yakub. Padahal sebenarnya ya kalau dilihat Tuhan itu lebih berkenan sama Lea, ya karena Lea tidak dicintai, Tuhan lebih mengasihi dia, dia dapatkan banyak keturunan. Itu keadaan yang terjadi setelah momen itu ya. Tapi di dalam bagian yang kita baca, kalau kita lihat di Kejadian 31 tadi, khususnya di ayat ke-10 sampai ayat ke-13. Di ayat ke-10 dan 13 di situ dikatakan, pada suatu kali, pada masa kambing domba itu suka berkelamin, maka aku bermimpi dan melihat bahwa jantan-jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik, dan berbelang-belang. Dan malaikat Allah berfirman kepadaku dalam mimpi, Yakub, jawabku, ya Tuhan. Nah, jadi waktu itu, setelah momen pernikahan itu, jadi kan Yakub bekerja selama 14 tahun. Ya, Yakub bekerja selama 14 tahun, maka dia mendapatkan cukup banyak ini ya, cukup banyak tanggung jawab dari Laban, terus dia menjadi seorang gembala di dalam kehidupannya, dan dia menggembalakan banyak kambing domba. Nah, waktu itu, kalau kita baca sebenarnya di pasal ke-31 kali ya. Oh ya, di pasal ke-30 ya. Di pasal ke-30 ayat ke-25,
waktu Rahel melahirkan Yusuf. Jadi waktu itu Rahel itu melahirkan Yusuf, lalu dia minta biar akhirnya Yakub itu pergi untuk pulang kembali ke kampung halamannya. Ya, dia pergi untuk pulang ke kampung halamannya. Lalu ya Laban bilang oke, ya silahkan gitu ya. Tapi di momen itu akhirnya Yakub minta satu hal, biarkanlah aku yang mengerjakan uh, peternakan ini, gitu kambing domba ini, biar ada yang menjadi upahku untuk aku bawa pulang. Jadi sebenarnya ini adalah momen untuk persiapan dia untuk pulang, biar ada yang dia bawa, karena dia kan nggak mendapatkan upah apa-apa ya selama ini. Itu jadi yang dia kerjakan sebenarnya adalah sesuatu yang cukup menarik ya. Jadi dia minta kepada Laban, aku minta domba kambing itu yang berbintik-bintik dan yang berbelang-belang. Karena kan sebenarnya kambing dombamu itu yang banyak itu yang putih dan yang hitam. Yang berbelang-belang dan yang berbintik-bintik itu sangat sedikit. Gitu. Jadi ya biarkanlah itu jadi upahku ya. Jadi Laban tadi ya, Laban itu ya percaya gitu karena dia tahu kalau yang berbintik-bintik dan yang berbelang-belang itu nggak banyak. Lalu akhirnya ya Yakub itu buat satu hal, ya eh, dia mengupas mengambil dahan hijau ya dari pohon hawar dan pohon badam dan dari pohon berangan. Dikupasnya lah dahan-dahan itu sehingga berbelang-belang sampai yang putihnya kelihatan. Oke, jadi pohon-pohon itu dia kupas, lalu dia buat ke tempat minumannya di peternakan itu. Dia buat ya. Lalu di Kejadian 31 ayatnya yang ke-8. Kejadian 31 ayat 8 kalau kita lihat di situ, apabila ia berkata, yang berbintik-bintiklah akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu beroleh anak yang berbintik-bintik. Dan apabila ia berkata yang bercoreng-corenglah akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu beroleh anak yang bercoreng-coreng. Jadi, waktu dia buat itu, buat pohon dahan yang dia belah itu ya, lalu dibuat ke tempat minumannya, lalu ya terjadilah perkawinan antara kambing-kambing yang baik dan Yakub memisahkan yang baik-baik itu untuk kawin kayak gitu. Nah, yang terjadi apa teman-teman? Yang terjadi sebenarnya secara ilmiah, kalau R. Paul Stevens bilang Yakub sebenarnya nggak terlalu tahu ya tentang persilangan genetika atau bahkan gimana untuk melahirkan uh, agar kambing-kambing melahirkan domba yang berbelang-belang. Yakub itu nggak tahu. Yakub itu nggak tahu. Dia hanya buat itu aja berdasarkan apa? Kayak ini tadi yang kita baca di ayat ke-10 tadi ya. Bahwa sebenarnya Tuhan yang nyuruh. Tuhan yang suruh buatlah demikian. Biar apa? Biar dapat yang berbintik-bintik menjadi upahmu. Dan biar dapat yang bercoreng-coreng. Dan itu bukan karena pengetahuan Yakub sendiri, bukan. Bukan karena Yakub tahu suatu strategi ilmu sihir atau apa, enggak. Tetapi karena Yakub bermimpi sebelumnya. Dan Tuhan yang ngomong, lakukan ini. Maka ya kayak manapun keadaannya akan aku jadikan kalau itu untukmu. Kalau itu milikmu. Kayak gitu. Ya. Jadi, dan itu pun dia katakan ya setelah akhirnya Lea dan Rahel itu ngomong gitu ke Yakub. Kita kan katanya mau pergi ya. Iya, kita mau pergi. Terus ya aku lihat ayahmu itu udah sikapnya udah berbeda sama aku. Dia udah ganti upahku itu 10 kali. Ya. Tetapi akhirnya ya Tuhan tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. Kayak manapun keadaannya, Tuhan bisa buat gitu. Kalau dia mau yang jadi upahku itu yang berbintik-bintik, Tuhan bisa buat kayak gitu. Terus akhirnya ya kalau yang mau bercoreng-coreng, Tuhan pun bisa buat kayak gitu menjadi upahku. Gitu. Jadi itu bukan karena kelebihan atau bahkan kemampuannya Yakub, tetapi karena Tuhan memang berkenan kepada hidupnya Yakub dan dia telah ditindas selama ini ya oleh Laban. Dari situ kita bisa belajar apa ya teman-teman? Dari situ kita harus ingat ya apa yang disampaikan di 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17 itu.
segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah itu bermanfaat untuk mengajar, mendidik, menyatakan kesalahan, menegur, dan seterusnya dan seterusnya. Mari kita sadari bahwa firman Tuhan adalah firman yang memberikan bijaksana kepada kita di dalam bekerja, yang memberikan sesuatu yang harusnya kita lakukan, Tuhan telah katakan sebelumnya, dan itu ada di dalam firman-Nya. Ya, jadi mari ya, kita lihat bijaksana yang ada di dalam firman Tuhan, dan kita pakai itu. Agar apa? Ya agar kita ya mendapatkan berkat sesuai dengan yang Tuhan kehendaki untuk kita terima. Karena itu sejalan juga ya, kalau kita lihat etika Protestan dan spirit kapitalisme. Ya, firman Tuhan itu yang membuat Eropa itu bangkit sebagai suatu bangsa yang besar sampai sekarang. Kita pun harusnya kayak gitu ya teman-teman. Makanya ya kalau ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya dan datang kepada Tuhan, kan gitu ya. Jadi mari kita tanggapi firman Tuhan dengan serius sebagai sesuatu yang akan memberikan kita bijaksana. Jadi waktu kita kekurangan hikmat, mari nanya sama Tuhan, baca firman Tuhan, selidiki firman Tuhan dengan serius. Maka itu akan menuntun kita. Jadi di dalam hal ini, Yakub itu dia mendengarkan perintah Tuhan. Maka dapatlah ya sesuatu upah yang baik yang Tuhan sediakan kepada dia. Jadi dari sini harusnya kita sadar bahwa ya kita harusnya ya kalau sungguh-sungguh taat sama Tuhan, taat sama pimpinan Tuhan, harusnya kita nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Kalau kita kekurangan hikmat ya kita cukup bertanya sama Tuhan. Kita minta pimpinannya dia. Ya disitulah kebijaksanaannya Yakub. Di tengah-tengah kelemahannya, dia tentu punya banyak kekurangan ya. Tetapi dia punya bijaksana untuk bertanya kepada Tuhan, untuk mendengarkan perintah Tuhan. Oke. Nah, lalu kalau kita lihat di bagian yang di bagian ke mana ya? Di ayat yang ke 25 ya. Kalau kita lihat teman-teman, ada loh satu perkataan yang Tuhan bilang kepada Yakub sebelum dia berangkat. Jadi Tuhan itu berkata satu hal ya kepada Yakub, dia berkata bahwa saat ini pergilah ya ke kampung halamanmu. Pergilah ke kampung halamanmu dan tinggalkanlah tempat ini. Dan itu ada juga sih dibahas di bahan yang kita sampaikan tadi ya. Nah, dari situ harusnya kita belajar ya teman-teman, bahwa kita pun harus di dalam bekerja, kita pun harus mendengarkan perintahnya Tuhan, mendengarkan pimpinannya dia. Ketika Tuhan suruh pergi, mari pergi. Ketika Tuhan suruh untuk meninggalkan tempat ini, ya kita digelisahkan akan satu tugas yang berkenan sama Tuhan, mari ambil tugas itu. Ya, dan itu akan sangat menuntun kita. Ya, aku lupa sih di ayat yang mana ya. Ada satu perkataan Tuhan gitu yang Tuhan katakan ya kepada Yakub. Jadi ya dari situ ya kita harusnya peka ya sama perkataannya Tuhan. Ketika Tuhan bilang pergi, pergilah. Ya ketika Tuhan udah selesai waktunya, selesailah. Dan ketika Tuhan bukakan jalan, ambillah jalan itu. Ya dengan hidup yang bertanggung jawab kepada Tuhan. Lalu menariknya ya teman-teman, waktu tadi selama di Bethlehem, selama di Betel, waktu di Betel itu kan Yakub itu dia juga berjanji ya sama Tuhan. Ada janji yang dia katakannya kepada Tuhan bahwa Tuhan menjadi Allahku, ya. Batu tempat aku tinggal akan menjadi rumah Allah dan aku akan memberikan perpuluhan kepada Tuhan. Itu apa? Itu janji iman ya. Janji iman. Jadi kita di dalam kehidupan kita ketika kita menjadi dewasa, yang menjadi orang yang Tuhan berkati, mari punya janji iman yang akan kita tepati sama Tuhan. Janji iman. Apa ya janjimu kepada Tuhan? Ya demi Injil, demi gereja, demi persekutuan sesama warga gereja. Apa janji imanmu kepada Tuhan? Ya atau kamu di dalam bekerja ya hanya kerja aja, udah gitu dapat uang, selesai. Atau ada nggak ya janji yang kita tepati sama Tuhan? Gitu. Di tengah-tengah Tuhan memberikan berkatnya sama kita. Lalu setelah ini akhirnya ya Yakub itu pulang. Itu dan akhirnya dia
ya ketemu lagi sama Tuhan, dia bergulat sama Tuhan, terus terjadi pertarungan antara Yakub dengan Tuhan, lalu Tuhan mematahkan pangkal pahanya Yakub ya, sampai akhirnya Yakub itu jalan pincang. Dan di situ dikatakan bahwa Yakub memenangkan pertarungan itu. Pada akhirnya, Yakub itu pulang ya dengan satu kemenangan. Kemenangan karena apa? Karena dia menyadari bahwa dia itu nggak besar, dia itu nggak ada apa-apanya. Tuhan yang jauh lebih besar daripada dirinya sendiri. Dia itu menang karena dia membiarkan Tuhan yang memimpin hidupnya. Jadi kemenangan kita pun sebagai orang Kristen bukan karena kita yang hebat, bukan karena kita yang berkuasa, tetapi karena Tuhan yang menang atas segala sesuatu di dalam hidup kita. Dia yang bertahta di dalam hidup kita. Oke, itu yang bisa dibahas di dalam pertemuan kali ini ya, teman-teman. Jadi mari menjadi pribadi yang tangguh, ya, yang kuat, yang siap menghadapi dunia ini. Ya, hiduplah menjadi pribadi yang punya struktur di dalam kehidupan ini. Lalu menjadi pribadi yang menyadari bahwa hidup kita itu punya anugerah Tuhan. Ada anugerah Tuhan setiap hari yang harusnya kita syukuri. Dan ada juga tadi ya persekutuan, ya pertemanan, ya eros yang mengarah kepada Tuhan. Dan mintalah pimpinan Tuhan setiap saat. Ketika kamu butuh pimpinan Tuhan, mintalah. Ketika kamu nggak ngerti terhadap sesuatu, tanyalah Tuhan, biar dia yang mengajari. Tuhan, apa yang aku harus lakukan setelah ini? Ya, apa tanggung jawab yang harus aku kerjakan? Ada waktu luangku Tuhan. Apa yang bisa aku kerjakan setelah ini? Aku ingin berbincang denganmu. Oke, mari kita akhiri dengan berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk bahan KTB yang boleh kami renungkan dari teladan hidup Yakub. Kami sadar bahwa ada keterbatasan di dalam hidupnya, tapi kami boleh belajar bahwa hidup Yakub adalah hidup yang bersandar kepada Tuhan khususnya di momen-momen penting. Kami juga mau seperti itu ya Tuhan. Kami juga belajar dari teladan Yakub yang menuntun kami untuk bisa menikmati hari-hari saat bekerja, menghitung anugerah Tuhan, lalu memanfaatkan waktu kami sebaik-baik mungkin. Hingga akhirnya tahun-tahun kami bekerja adalah hari-hari yang penuh arti, hari-hari yang kami nikmati setiap saat, karena kami semakin tangguh, dikuatkan oleh Tuhan. Ini doa kami ya Bapak, setelah ini kami akan berbincang, biarlah apapun yang kami perbincangkan boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan terima kasih telah hadir di tengah-tengah kami boleh menikmati bahan ini. Hanya melalui nama yang indah Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.